Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Cynthia Dewi, NIM 22401115. Saya dari kelompok 11, ingin mempresentasikan materi mengenai jasa layanan perbankan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Jenis jasa pelayanan perbankan. 1. Menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah. 2. Melayani pembayaran seperti gaji, pembayaran dividen, pembayaran kupon. Yang ketiga, di dalam pasar modal, perbankan dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi, underwater, penjamin guarantor, wali amanat. Yang keempat, transfer. Kiriman uang adalah jasa pengiriman uang lewat bank. Yang kelima, inkaso. Inkaso adalah penagihan markat surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keenam, clearing. Clearing adalah penagihan markat surat berharga seperti cek dan biliet giro yang berasal dari dalam kota. 7. Safe Deposit Box. Safe Deposit Box adalah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Bank kartu kredit. Bank atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik adalah kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan untuk membayar sejumlah barang yang dibeli biasanya pada supermarket. Yang ke-9, bank notes flash. Bank notes adalah jasa penukaran valuta asing. 10. Bank garansi. Bank garansi adalah jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha. Yang 11, bank draft. Bank draft adalah wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Yang ke-12, letter of credit. Letter of credit LC adalah surat kredit yang diberikan bank kepada importir dan eksportir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan impor yang mereka lakukan. 13. Cek wisata. Travel checks adalah alat yang dapat digunakan untuk membayar di berbagai lokasi wisata, perbelanjaan, atau hiburan. Contohnya hotel dan supermarket. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para reseller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mencari Datung Bida dengan NIM 22401090. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang prosedur clearing. Prosedur clearing dibagi menjadi dua, yaitu clearing penyerahan atau perpindahan dana dan kedua clearing elektronik. Yang pertama yaitu clearing penyerahan atau perpindahan dana. Sebelum melakukan clearing penyerahan, perlu melakukan beberapa hal terlebih dahulu, antara lain yang pertama yaitu waktu harus tercap yang menurut sebutan clearing dan tercantum nomor kode kelompok peserta. Dan yang kedua yaitu persetujuan penyelenggaraan dan peserta lain. Kemudian proses akan berlanjut sesuai urutan. Yang pertama yaitu warket akan terkelompokkan sesuai dengan peserta. Yang kedua, warket debit dan kredit dirinci nilai nominalnya dalam satu daftar. Dan yang ketiga, menjumlahkan nilai nominal dan banyaknya warket dalam daftar. Keempat, peserta telah menandatangani serah terima warket. Yang kelima,
yaitu apabila ada perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warket diperhitungkan dalam keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara. Dan yang terakhir yaitu penyusun neraca kembali ke bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warket yang diterima dari bank lain untuk diselesaikan. Selanjutnya untuk prosedur clearing yang kedua yaitu clearing elektronik. Pelaksanaan secara otomatis melalui ACH, bank penarikan tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta yang terlibat dalam transaksi akan saling mengkliringi warketnya melalui media elektronik, komputer yang online dengan ACH. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu warket secara fisik dikirimkan langsung ke BI untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan clearing ACH. Dan yang kedua, bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warket debit keluarnya. Selanjutnya prosedur inkaso, mekanisme teller kepada penyetor inkaso. Pada skema ini, teller akan meminta slip permintaan inkaso lengkap dengan warketnya. Kemudian bank melakukan pemeriksaan kelayakan warket yang diterima dan memproses pencocokan kebenaran pengisian slip permintaan inkaso yang terdiri dari yang pertama yaitu nomor warket, yang kedua tanggal jatuh tempo warket, yang ketiga nama kota tujuan inkaso, yang keempat nominal, yang kelima tujuan pengkreditan hasil inkaso, dan yang terakhir tanda tangan penyetor. Jika dinyatakan cocok dan sesuai, pada lembar belakang warket dan slip permintaan inkaso akan diberikan stempel teller dan stempel kas clearing. Selanjutnya, lembar salinan akan diberikan oleh pihak nasabah kepada penyetor. Teller akan menyampaikan pada penyetor bahwa ada waktu 3 hari kerja setelah tanggal efektif untuk menghubungi pihak bank dan menyampaikan hasil inkaso. Selanjutnya yaitu prosedur inkaso, mekanisme inkaso. Mekanisme inkaso kedua dimulai dari nasabah yang mengajukan inkaso dan mengambil box teller di dalam manifold atau brankas utama. Setelah menghitung uang yang ada, akan dilakukan pencocokan saldo. Apabila ada kekurangan saldo, bisa mengajukan selisihnya kepada head teller. Namun, harus tetap dalam batas limit yang ditentukan. Selanjutnya, pilih dan isi informasi cash exchange. Periksa semua kelengkapan masukan ke box teller. Bawa reversing tiket kewajiban dan tolakan warkat seperti biljet, giro jika ada. Bawa dan cek buku rekening. Kemudian, ubah tanggal yang ada pada mesin validasi sesuai tanggal hari kerja. Proses sesuai apabila semua data dan kelengkapan telah cocok. Selanjutnya yaitu prosedur letter of credit. Pertama yaitu importir dan eksportir mengadakan perjanjian dan persetujuan penjualan barang yang tertuang dalam sales kontak. Kedua, importir melakukan pembukaan L atau C di opening bank. Ketiga, berdasarkan aplikasi importir, opening bank meneruskan L atau C advising bank berikut syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Selanjutnya yaitu L atau C berikut dokumen diserahkan oleh advising bank kepada eksportir. Selanjutnya, setelah menerima dokumen dari advising bank, maka eksportir mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian. Selanjutnya, yaitu bukti pengiriman barang berikut dokumen oleh eksportir diserahkan untuk memperoleh pembayaran dari advising bank. Advising bank akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan eksportir memenuhi syarat. Advising bank meneruskan dokumen pembayaran dan pengapalan barang kepada opening bank untuk menerima pembayaran kembali. Opening bank akan mempelajari dokumen dari advising bank dan apabila sudah lengkap barulah akan dibayar kembali. Opening bank memberitahukan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir atau advising bank. Importir akan melunasi pembayaran L atau C yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirim oleh
advising bank. Sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.